Tak ada itu pencipta langit dan bumi menjadi manusia, tak ada. Itu hanya ada di ajaran Yunani seperti Hercules, Horus, Zeus, siapa lagi, Atis, Krishna. Kalau di ajaran para nabi itu tak ada. Ajaran para nabi ya, maksud saya ajaran samawi, agama Yahudi, agama Nasrani, itu tak ada. Cuman agama Nasrani ini terkontaminasi dengan ajaran penguasa Romawi kala itu, sehingga terjadi sinkretisme, dikawinkan antara ajaran Yahudi dengan ajaran Romawi, lahirlah agama Kristen. Begitu adik-adik sekalian. Sok tahu abang ini kulihat loh. Bagaimana nggak so tahu, saya dengan Yesus tiap malam teleponan, gimana sih? Jangan kayak gitu bang. Hargailah kepercayaan orang masing-masing kan. Alamak, saya ketika dikatakan kemudian di dalam kitabnya saudara-saudara saya Kristen bahwa Yesus itu menerangkan dalam Yohanes 16 kemudian apa yang dikatakan oleh Yohanes 16 terkait dengan ucapan-ucapan Yesus. Ketika ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan mengingatkan segala ucapan yang aku pernah ucapkan kepadamu dan dia akan memuliakan aku. Nah, tadi malam saya sempat berdiskusi dengan Yesus. Apa yang saya katakan kepada beliau? Ketika dia katakan dia akan selalu mengingatkan aku bacakan apa? Wa iz qala Isa bin Maryam, adalah Tuhan, ya bang. Ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Jangan dandu di sini, mari kita ke gereja. Turun kita ke gereja aja, kita lebih jelas. Saya kemudian dandu di sini bang, bukan dandu di sini. Itu saya kemudian mengatakan sesuatu yang menjadi pengingat akan ajaran Yesus ketika dia datang di tengah Bani Israel. Kau diturunkan bang Fandi, kau diturunkan takut ya bang Fandi. Yesus mengatakan ketika ajaran itu datang dia akan memuliakan aku, tidak menghinakan aku. Al-Quran saya memuliakan Yesus, Isa, Yesua. Sedangkan kitab Kristen mengutuk dan menghinakan Yesus. Kata Yesus, ketika datang roh kebenaran, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan, bukan menistakan, bukan merendahkan, bukan mengutuk, tetapi memuliakan. Makanya Al-Quran itu memuliakan dia. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran birasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Kita fokus dulu. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Memuliakan beliau. Kalau di kitabmu apa? Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk orang durhaka. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus telah dipukul kepalanya demi dosa kita. Yesus telah ditelanjangin demi dosa kita. Yesus telah ditonjok, ditampar, ditombak untuk dosa-dosa kita. Apa itu bang? Ajaran apa kayak gitu? Betapa sayangnya Tuhan samamu bang, sehingga dia dipukul. Tak ada itu, tak ada. Kasih sayang Tuhan itu Tuhan aplikasikan dengan mengutus Yesus. Yes, Tuhan. Yesus mengajarkan keselamatan. Yesus. Oh Tuhan, berikanlah, selamatkanlah si saking pinginnya Tuhan itu menyelamatkan manusia. Oh Tuhan, karena kasihnya Tuhan kepada manusia, maka Tuhan mengutus para rasulnya. Ada Nabi Ibrahim, ada Ishak Yakub, ada Musa Daud Salomo, ada Yesus, ada Nabi Muhammad. Itu bukti kasih sayang Tuhan kepada alam ini. Maka Tuhan mengutus juru selamat, juru selamatnya. Jangan justru juru selamatnya yang Anda tuhankan. Anda salah. Dalam nama Yesus, berikanlah keselamatan buat mereka Tuhan. Nggak bisa dong. Allahumma. Ampunilah Ya, mereka Salmon, dan Bang, kesesatan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus. Ya, Paman.
Kamu masih ingat gak saya? Dulu saya pernah tantang Anda di depan 3.000 penonton. Oh. Kita berdua debat terus maju tentang ketuhanan yang benar. Tetapi Baik. Anda kabur. Oh iya, Anda iya, nggak iya. ladeni saya. Kenapa? Mungkin karena ilmu saya masih cetek. Oh begitu. Anda masih Siap. Islam? Alhamdulillah saya masih jadi pengikut Yesus sampai hari ini. Oh, Anda pengikut Yesus. Oh iya dong. Anda sudah dibaptis? Yesus tidak pernah membaptis satu kucing pun, apalagi Anda manusia. sudah dibaptis? Yesus tidak pernah membaptis satu kucing pun, apalagi Lawan manusia. Bang Kingdom. Ya, tunjukkan agama Saya kita baik yang kalau benar Bang Juma ya. jadi Kristen. Di mana Yesus pernah membaptis? Di mana Yesus pernah membaptis, Paman? Tunjukkan kebenaran kita ya. Iya, Yesusnya Tunjukkan kebenaran kita. dibaptis. Yesusnya dibaptis. Kan saya mengatakan saya pengikut Yesus kan? Yesus pernah membaptis orang nggak? Nggak pernah, Paman. Nggak pernah, Paman. Juma. Yes, Paman. Oke, Yesus disunat, Anda disunat. Ya, sama kami. Oke. Alhamdulillah. Oke, Yesus dibaptis, Anda dibaptis. Baptis itu pensucian kan, pentahiran. Alhamdulillah, saya Yes, setiap iya. Yesus saya dibaptis, setiap Anda dibaptis. saya setiap mau sholat, saya pembasuhan. Biar saya Kingdom yang baptis. menyelesaikan ini ya Kingdom ya. Aku Saya tunggu dulu ya pembasuhan. Kingdom ya. Bang, Bro, baptis Anda itu bisa menghadapi pembasuhan. Zuma. Anda ini Baptis ternyata itu penipu loh. pertobatan. Itu baptis. Alhamdulillah. Anda ini ternyata saya penipu loh. sebelum sholat, saya itu Anda- mentahirkan diri. Sebelum saya sholat, saya melakukan pembasuhan diri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Anda sendiri kalau ke gereja, Di ya, depan 2.400 orang ini, saudara-saudara Islam, kalian dengar. Zuma yang kalian andalkan ini adalah penipu terbesar. Dia Kenapa? telah menipu kalian umat Islam karena dia tidak masuk. kenapa bisa bang? Lu pikir kami percaya omonganmu yang berbau babi itu? Karena dia itu tidak selamat, dia juga menipu kalian untuk tidak masuk surga. Oh, gitu ya. Nah, Bisa saya nggak orang tanya masuk Anda, surga? bro. Bang, abang. Oke. Bisa nggak orang Bro. masuk surga kalau menjadi Kristen, bang? Bisa nggak? Bisa nggak? Ada nggak jalan orang masuk ke surga melalui agama Kristen? Ada nggak? Nggak ada, Paman. Ada nggak? Tanpa Nggak ada, percaya Paman. Yesus, Anda tidak bisa masuk surga. Di mana dalilnya, bang? Hah? Di mana Yesus dalilnya? berkata, Mana? Akulah Mana dia? jalan dan kebenaran dan Iya, kehidupan. Yesus adalah jalan. Nah, jalan yang jalan ditunjukkan, dan kebenaran jalan, dan oke, kehidupan. oke, bang. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu Bro. Yudaism atau Kristen? Pew. Pew. Bang, jalan yang ditunjukkan Yesus secara teori dan praktek itu jalan Yudaism atau jalan Kristen? Meow. Jangan Kristen. Hah? Di mana Yesus mengajarkan kemudian ibadah hari Minggu? Meow. Ayo, bang. Ayo, Jangan ayo. bawa kita kemana-mana. Fokus aja dulu Jalan sama loh. tema. Saya nunjukkan Yesus itu kan jalan. Aduh, Jalan Abang yang Maju ini ditunjukkan bawa kita Yesus kemana-mana. itu. Ini tema fokus dulu kita Bang Juma. Tuhan Saudara, jadi manusia, ayo fokus. Saudara, fokus. jalan yang Aduh. ditunjukkan Yesus itu. Jangan main logika sama kami. Oke, Bang oke, Juma. oke, oke. Saudara, Kita fokus sama tema aja oke. dulu, oke. Iya, kita ke tema ya. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia. Anu, Bang Juma. Betul. Jalan yang ditunjukkan Yesus Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia. Mana yang betul? Kita ikuti jalannya Yesus kan? Yesus adalah jalan, oke. Jalan yang ditunjukkan Yesus adalah Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia, anak manusia. Mana yang betul? Kita ikuti jalan Yesus. Mana yang betul? Macet. Ayo saudara. Yang betul yang mana? Bantu saya untuk pahami itu. Macet. Supaya kita tahu ini Kristen ini siapa? Agama Kristen ini dari mana ini? Kenapa Kristen itu diusir Yesus? Ada apa rupanya? Yesus jalan. Ketika Yesus jalan, dia memberikan teori dan praktek. Teori yang diberikan Yesus dan praktek yang diajarkan Yesus itu menjadi Yudaism atau menjadi Kristen. Anda mengatakan menjadi Kristen.
Di mana Yesus mengajarkan sekolah minggu, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus? Di mana Yesus mengajarkan itu? Itu satu. Kemudian jalan yang ditunjukkan Yesus itu Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus anak manusia. Mana yang betul? Ayo congor lebar, jawab congor lebar. Wih, Kindong, congor lebar, jawab. Silakan Bang. Macet, mencret. Setahu saya sih agama Anda Kristen ini agama agama pagan yang dari barat. Itu yang saya tahu. Bukan Kristen itu berasal dari ajaran Yesus, enggak. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan Tuhan mengutus anak manusia. Tidak ada Yesus mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia. Yesus tak ajarkan itu. Terima kasih Bang Juma udah jawab. Iya, silakan. Coba buka Wahyu pasal 1 ayat 8 Bang Juma. Wahyu pasal 1. Ya. Wahyu pasal Nomor 1 nomor 8. Alfa dan Omega. Ya. Oke. Ketika percaya Yesus itu, Juma? sabar. Ketika Yesus mengajarkan di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun penginjilan, apakah Yesus pernah mengatakan itu? Ingat, Wahyu dituliskan tahun 90 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada. Yesus yang datang mengaku Alfa Omega itu bukan Yesus Isa Al-Masih. Bukan. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus yang mengajarkan ketika dia datang sebagai jalan kepada Bani Israel, dia itu mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia atau Tuhan mengutus anak manusia. Mana yang betul? Bang Juma, coba baca Yohanes nomor 16. 8. Coba Anda baca nomor 42-nya. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Ayo. Atas kehendak siapa Yesus datang ke atas muka bumi? Atas kehendak dirinya? Bukan. Tapi atas kehendak Tuhan yang telah mengutusnya. Berarti Yesus utusan Tuhan. Bukan Tuhan yang datang menjadi bayi. Tuhan datang menjadi bayi itu hanya ada di gereja. Tidak ada di ajaran Yesus itu. Nggak ada. Juma, kamu percaya kemahakuasaan Allah? Percaya dong. Makanya dia tidak bisa jadi manusia. Mengapa kamu tidak percaya bahwa dia bisa menjadi manusia, tapi kamu mengakui bahwa Allah itu maha kuasa? Sekarang kamu begini. tidak mengakui bahwa dia bisa menjadi manusia. Sekarang begini. Gimana konsepnya itu? Oke, sekarang Anda coba Anda nalar. Pilih satu di antara dua pernyataan saya. Pertama, Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Kedua, Tuhan yang maha kuasa menjadikan dirinya menjadi bayi imut yang tidak bisa berkuasa. Mana yang betul? Dari mana tertulis itu Bang Juma bahwa dia menjadi bayi imut? Coba buka. Yesus sebelum berjenggot dia bayi dulu kan? Atau dia keluar dari rahim ibunya sudah berjenggot? Jangan tambah-tambahkan si Juma. Jangan Anda kurangi. Nanti kamu jadi orang majus kalau kamu Saya tidak mungkin percaya Yesus netek ke ibunya setelah dia masih sudah berkumis. Gak mungkin. Tapi katanya kamu percaya Yesus. Saya tidak mungkin beriman Yesus disunat pada usia 8 tahun, 18 tahun, atau 28 tahun. Yang saya percaya hanya 8 hari. Jangan Anda tambahi, jangan Anda kurangi. Enggak ada hubungannya lo dengan tema kita. Kita kan sedang membahas. Ya kan, bukan persoalan sekarang. Kamu menari. Waduh. Saya ikuti irama gendangnya. Gimana sih? Waduh. Kan saya kasih pilihan. Pernyataan yang betul itu yang mana? Dengar lagi. Pernyataan yang betul itu yang mana? Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa ini titik 2. 1. Berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. 2. Berkuasa menjadikan dirinya menjadi bayi manusia. Yang mana yang betul? Mana yang betul? Tuhan Maha Kuasa. 1. Berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. 2. Berkuasa menjadikan dirinya menjadi seenggok bayi. Mana yang betul?
Yang mana yang betul? Yang mana yang masuk Saya mau akalmu? tanya, saya bisa jawab Juma. Ya, silakan. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Pernyataanmu itu kamu ambil di Alkitab atau karang sendiri? Bung, pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Terambil dari mana? Biar saya baca. Lukas 2 nomor 11. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya Yesus datang ke bumi sebagai Bukan pasalnya dulu, jangan manusia. dulu nomor. Lukas bukan nomor. Usahakan Lalu dulu apa? pasal, ada pasalnya. Lukas pasal berapa? 2 nomor 11, Cak Ayu. Thank you. Iya, silakan Tante. Ya. Lu Lalu belajar sama Bang Joma, tapi lu yang Tuhan jadi ngeyel. manusia dengan nomor 11 ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, jelaskan Juma. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Oke. Oke. Sebelum Jangan saya salah ya, jelaskan. nanti saya kritik ke kepalamu. supaya kribo kau nanti. Oke. Sebelum saya jelaskan, saya ingin sharing ilmu dulu sama Anda. Saya ingin berbagi. Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya apa? Kau mengajari saya atau menjelaskan yang ini? Saya ulang lagi. Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya apa? Sharing ilmu dulu kita. Apa Kristos itu menurut bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya Kristus yang diartikan juru selamat. Begitu aja jawab ke. Kalau juru selamat itu bahasa Yunaninya Irene. Ya, betul, Kristus, Irene. Kristus ini apa? Kristus itu Mesias. Ya, Mesias itu apa? Mesias itu bahasa Ibrani. orang yang Mesias diurapi. sendiri artinya apa? Mesias itu orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Saudara-saudara, ingat adik-adik sekalian yang ada di bawah, yang khususnya umat Islam, Kristus itu adalah orang yang diurapi. Lukas 2 nomor 11 adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir siapa? Tuhan atau orang yang diurapi? Orang yang diurapi Tuhan. Oke? Yang lahir siapa? Orang yang diurapi atau Tuhan? Jawab. Saudara-saudara Kristus. Bang Biar Zuma. saya jawab. Ya, silakan. Lukas 2 ini orang yang jelaskan, diurapi Juma. yang lahir atau Tuhan yang lahir? Jawab. Biar saya jelaskan cuma santai. Ya, silakan. Betul yang dibilang Juma itu Kristus itu dalam bahasanya itu yang diurapi. Mungkin pertanyaan Apa yang dulu diurapi? kita kan- Orang atau Tuhan, Bang? Yang diurapi Ya, di sini betul. orang atau Tuhan? Nah, saya mau jelaskan. Tuhan jadi manusia itu berdasarkan kesederhanaannya. Dia tidak menunjukkan dirinya seperti orang yang luar biasa seperti si Juma. Sok hebat, sok tahu. Iya, saya jelaskan. Di Dia mana menjadi itu? manusia Di mana Juma. Tuhan Dia menjadi manusia itu? Di mana dalilnya, Bung? Di Saya mana mau tanya dalilnya dulu sama Tuhan si menjadi Juma. manusia? Ada nggak Tuhan mengakui bahwa dia itu anak manusia? Eh, Iya, saya Apa tanya ini? dulu. Ayo jawab dulu Juma. Jawab dulu Juma. Ada nggak? Yesus mengaku Yesus sebagai mengatakan anak manusia bahwa karena aku itu ibunya anak manusia, Jawab bukan dulu, Juma. gorila. Tuh. Yesus mengaku anak manusia karena bapak tirinya manusia, bukan sapi. Yesus mengaku manusia karena memang Sama ibunya Bang Juma, juga ayahnya jawab manusia. aja satu, jangan bawa kita di mana-mana. Ada nggak ayat Alkitab bahwa Kristus itu mengatakan dirinya adalah saya anak manusia? Ayo. Ada. Mana? Ada. Tunjukkan. Baca ya teman-temannya. Jangan Oke. sampai ini. Kadang dia Oke. baca ayat Alkitab. nggak pakai pasal. Kisah para Rasul 2 dan kisah para Rasul 9. Oke? Sebutannya Jawab ini pasal Paulus apa? kepada Pasal 2 dia. maksudnya apa? Siapakah Jelaskan. engkau Tuhan? Jawab Yesus. Waduh. Akulah Yesus, Ini manusia Bang Juma, kita Nasaret. aja lah.
Ini apa sih orang ini? contohnya kan, biar saya ajarin Bang Eh. Juma cara Eh. membacakan ayat Alkitab itu. Contohnya Eh. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1. Jangan nomor-nomor Tidak ada aja. ayat. Bingung Ayat gitu. itu bahasa Quran. Jangan kau pencuri. Jangan kau kayak Paulus penipu. Ayo, Tidak lah, ada Bang di dalam Juma. Bible itu kata ayat. Harus paham Islam Ayo Bang Juma. Ini Tidak ayat- ada Kisah kata Para Rasul. ayat di dalam Bible. Tidak ada. Yang ada adalah grape, nomor. Bang, Jangan kau cuma nipu ngaku di sini. kalah, nggak bisa jawab. Jangan menjadi penipu. Cukup Paulus aja, jangan kalian kawan. Zuma pembual, penyesat. Ayo sebentar, kita bicara dulu ke Yang Satu sih, pembual satu-satu. itu Yuk, Paulus. penyesat. Mari kita bicara. Kalian jangan ikut dan Paulus itulah penyesat. Jangan kalian ikut-ikutan. Terkutuklah engkau Juma. Yang terkutuk itu yang kalian sembah kawan, yang digantung di atas pohon. Hai. Juma di atas kayu salib. Jangan bawa kemana-mana. Tak ada kata salib di dalam Bibelmu kawan. Salib itu bahasa Al-Quran. Hargai Cukup. orang itu, ada abang itu mau bertanya. Bang Sian. Ini kalau modal jemaat gereja begini karena pendetanya nggak pernah ngajarin Bible, jadinya babak belur kan.